Oke, berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura, guys. Di channel Di Mustika Mustika Project. Oke, saya masuk di Ya. channel ini, saya kepo-kepo dan ingin mengisi gitu. Boleh. Iya, oke. boleh. Yang pertama yaitu gimana sih caranya apply atau mengupgrade dari pemagang ke Tokutegino. Ceritakan sedetail mungkin. Caranya tuh gimana sih awal mulanya? Ichi, Nissan, Konbanwa. Selamat malam, ketemu lagi di channel Mustika Project. Channel terhandal di dunia. Widih. Pertama-tama saya minta maaf ke semua teman-teman karena kamu selama banget nggak upload video sekitar 5 bulan lebih ya. Dikarenakan ada kesibukan untuk proses kayak ikut ujian seleksi untuk pindah ke Tokutegino. Karena sebelumnya kan saya itu magang, terus udah selesai itu kontraknya 3 tahun dan sekarang sudah pindah ke Tokutegino. Jadi 5 bulan yang lalu itu saya sibuk ngurusin proses data untuk ikut seleksi juga, ujian juga gitu ya. Jadi mohon maaf nggak sempet bikin video, dan kali ini mau bikin video lagi dikarenakan ada tamu yang jauh sekali, Sangat spesial di sini. spesial lagi. Jadi 3 tahun kita sama-sama kerja di Jepang ya, berangkat hampir beda sebulan doang ya, Sebulan. intinya samalah, hampir sama, satu angkatan. Dan ini pertama kalinya saya ketemu sama Lukman Sakura. Wih, tepuk tangan. Sebelumnya ini udah hari-hari yang sangat lama ditunggu dari saya sama Lukman Sakura, pengen collab bareng ceritanya. Iya, cerita-cerita lah. Cuman karena kita penempatannya sangat jauh, kita baru ketemu sekarang, Iya. gitu loh. Dan kesempatan kali ini juga Mas Lukman pengen nanya-nanya nih tentang upgrade dari magang ke visa Tokutegino. Makanya kali ini saya buatkan. Dan yang bakalan banyak nanya hari ini adalah Mas Lukman, ya. Iya, benar. Iya. Jadi sebelumnya sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan juga jangan lupa tonton juga videonya channelnya Mas Lukman Sakura. Oh iya. Ya, nama channelnya Lukman Sakura. Iya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Oke. Karena informasinya hampir sama, yaitu membahas cara magang atau pengen kerja di Jepang ya. Iya, benar. Monggo Mas Lukman, silakan. Oke, berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura, guys. Di channel Mustika Di Project. Mustika Project. Oke, saya masuk di Ya. channel ini, saya kepo-kepo dan ingin mengisi gitu. Boleh. Iya, oke. Yang pertama yaitu gimana sih caranya apply atau mengupgrade dari pemagang ke Tokutegino. Ceritakan sedetail mungkin. Caranya tuh gimana sih awal mulanya? Dari Sino dulu. Iya, ini Mas Seno ya. Ya, kalau dari saya itu kan pertama ada channel ya. Ada channel Tokutegino ya. Ya. Dari magang 3 tahun, setelah 3 tahun itu sebelum akhir kontrak itu selama 6 bulan sebelum akhir kontrak Ya. saya cari-cari Informasi. informasi lewat Facebook, lewat temen. Ya. Ternyata ada, Nah, itu dari dan itu dari orang yang saya kenal. iya, Pokoknya ada. ada gitu ya. Terus udah gitu saya tanya-tanya dong, Iya. di mana nih? Oh ya, untungnya di tempat yang sama, Oh, di Osaka, di Osaka juga juga. gitu. Saya nanya-nanya, oh ini prosesnya gimana, gini-gini. Ya. Ternyata saya dimudahkan. Ya, prosesnya apa aja, ceritakan aja langsung. Prosesnya itu pertama ya datang, pertama interview ya kan. Ya. Interview, setelah interview ngurusin berkas-berkas Ya. semuanya.
terus ngurusin Zaryokado, Ya. Okenso, Ya. terus pajak dan lain-lain juga kan. Oh, Terus persiapan untuk pindah juga kan. ya. Persiapan untuk pindah juga itu butuh waktu. Oh, Dikasih waktu kita cuman berapa? 1 hari ya? Iya. 1 hari. 1 hari. Dan besoknya langsung langsung Langsung. langsung kerja. langsung Oke. pindah, langsung kerja. Saya potong dulu. Tadi ada interview ya kan? Iya. Interview yang ditanyain apa aja? Saya yang ditanyain waktu interview itu kebetulan bareng ya, interview sama interview Mas kita Seno bareng. Aduh. Dan bedanya saya itu ceritanya saya itu di Saitama. Ya. Kalau Mas Seno sendiri dia di Osaka. Jadi dia deket sama Kaisanya langsung. Jadi dia interview langsung. Kalau saya via online, video call. Ya. Lewat Zoom ya. Zoom meeting ya. Yang ditanyain apa aja? Yang ditanyakan saat interview itu yaitu pengalaman dulu sih biasanya. Ya. Pengalaman sebelumnya itu apa gitu ya. Dan kami jawab pengalamannya ya di bidang yang sama gitu loh. Ya. Dan setidaknya ya pengalaman kami ya bakalan siap bisa dipakai di perusahaan yang selanjutnya gitu loh. Terus habis itu ngobrol-ngobrol sedikit sih ya, kayak tentang misalnya nggak apa-apa kerjanya berat gitu. Ya. Terus kita jawab, oh siap, berat apapun bakal kita semangatin gitu. Semangat gitu. Iya, karena kita sudah terbiasa Iya. hidup di Jepang gitu kan, kerjanya seperti Dengan ini. pekerjaan berat. yang sama. Iya. Iya. Jadi kita udah terbiasa dengan kehidupan Jepang, jadi apapun itu kita bakalan hadapi Iya. gitu. Interviewnya sih kayak gitu ya. Kalau Iya. Mas Eno? Itu doang. Terus interviewnya pakai bahasa Jepang kan? Betul. Betul, interviewnya Interviewnya pakai pasti bahasa pakai Jepang lah. Ya, pasti kan ada yang nanya itu Oh, netizen gitu ya. Oh, iya. Interviewnya pakai bahasa Jepang apa itu gitu kan? Bedanya kalau dulu waktu pas magang itu kan ya, Ah. itu kan interview dengan orang Jepang tapi ada Ada penerjemah. penerjemah. Ya, Belum belajar. belum belajar waktu LPK di Indonesia ya. Bedanya kalau magang pindah ke Tokutegino, kita kan benar-benar udah ketemu langsung sama orang Jepangnya tanpa backingan, tanpa pendamping penerjemah. Ya. Jadi kita interview benar-benar sama orang Jepang langsung dengan bahasa Jepang gitu. Ya alhamdulillah. Ya lulus. Terima. Ya untuk Mas Seno gimana? Pasti ada pertanyaan yang beda kan? Yang beda aja apa? Yang beda apa ya? Yang beda itu ya sebenarnya sih sama aja ya. Yang beda itu cuman apa ya? Cuman bedanya itu nggak ada penerjemah. Ini kapan waktu habis di perusahaan yang waktu itu kan? Kayak misalnya Mas Seno kan bulan Juli. Bulan Juli. Ya, kalau saya kan bulan November. Ya. Itu kan pertanyaan kan Ah. sempat ditanya juga ya. Oh gitu. Kapan Oh. habis kontraknya Iya. gitu, kapan siap masuk kerjanya. Oh. Jadi itu juga buat data untuk Iya. perusahaan yang baru bakal kapan nih mempersiapkan kita kedatangannya itu kapan. Itu Iya. juga ditanyain sih. Oke, yang selanjutnya adalah fasilitas ya. Fasilitas Tokutegino sama magang perbedaannya apa sih gitu? Fasilitas magang sama Tokutegino itu ada perbedaan sedikit sih sebenarnya. Kalau di fasilitas magang itu kita seperti kayak anak yang dimanjakan. Ya. Betul. Iya, apapun sediakan. disediakan. Seperti apartemen, tempat tinggal ya kan. Terus itu dapat subsidi ya tuh sampai murah gitu kan. Iya. 1 juta misalkan nih, 1,5 juta gitu kan, 1 orang gitu. Iya. Udah gitu kayak air listrik juga masih murah. Terus kayak fasilitas kayak untuk peralatan dapur, peralatan kebersihan, terus Semua kayak mesin disediakan. cuci, Iya. kulkas, itu semuanya disediakan. Dan ketika kita ada keperluan sesuatu seperti kurang apa Pilih itu sendiri. waktu magang dibeliin sendiri. Kalau pas magang kita hanya beberapa yang dibelikan lah ya, Iya. gitu. Selebihnya kita beli sendiri gitu. Jadi ada keterbatasan Iya. yang membedakan magang sama Tokutegino gitu. Jadi Tokutegino kita udah nggak boleh manja lagi waktu Belum kayak aja. pemagang gitu. Karena pemagang itu sangat dimengertikan karena belum punya skill atau Iya. belum terbiasa dengan kehidupan di Jepang. Iya. Maka itu sering sekali orang kantor membantu pemagang. Iya. Seperti ngurus dokumen, kayak iya. memperpanjang KTP gitu Iya, kan, betul. kayak ke imigrasi. Oh. Kalau kita Tokutegino semuanya kita hampir yang ngurus sendiri gitu loh ya. Hmm. Kita yang mikir sendiri, kita yang
harus mengumpulkan dokumen itu tersendiri gitu. Iya. Jadi bedanya di situ lah ya. Iya, kurang lebih sih seperti itu ya. Oke, yang paling penting adalah gaji ya. Gaji kan Yeah. wis, yang sering ditanyakan kan Signifikan banget. kan gaji gitu kan. Gaji Tokutegino sama magang apa bedanya berapa gitu kan. Itu kan gitu kan. Ngomong-ngomong Mas Lukman kepo banget ya. Ya pasti Kayaknya ini pengen nambah nih. ini juga kan sering apa sih yang ditanyakan kan yang Ya. pasti kalau apa Oke. cari tahu Tokutegino tuh gajinya berapa sih gitu Oke, kan. Itu seperti itu. Jadi setiap bidang berbeda-beda. Nah, ini di bidang konstruksi, scaffolding, genba itu berapa satu jamnya? Sebenarnya sih beda ya, lumayan signifikan ya. Kalau Tokutegino sih intinya lebih tinggi lah dari pemagang ya. Iya. Selama 3 tahun itu mahal. lebih mahal. Lebih mahal. Tapi ada syaratnya juga. Ya. Walaupun gajinya lebih mahal, pajaknya juga lebih tinggi Iya. gitu. Lebih mahal. Seperti itu ya. Terus apa kayak apartemen itu kan biayanya kita nggak dapat subsidi. Iya. Yang jelas. Kalau dulu waktu magang kita dapat bantuan subsidi dari bantuan kan. perusahaan. Misalnya kayak harus bayar per orang itu 5 juta itu dibayarin dari perusahaan, dibantu, jadi kita cuman bayar 1,5 juta. Iya. Nah kalau Tokutegino kita apartemen 7,5 juta gitu loh, dibagi berapa orang nih yang tinggal di apartemen gitu. Iya. Kayak saya misalnya kayak 3 orang, Iya. maka setiap satu orang itu bayar 2,5 juta kayak gitu. Seperti itu ya. Ya Jadi betul. semua harus bayar sendiri, kayak Ya. peralatan yang belum ada juga beli sendiri. sendiri. Kalau magang kan semua itu difasilitasi Ya. oleh perusahaan. Dan Terus- untuk gaji nih, ini ngomong soal gaji karena Mas Lukman kepo, dan ini pertama kali saya menjawab gaji ya. Di channel saya belum pernah bahaskan tentang gaji saya itu berapa waktu magang. Iya. Jadi sebenarnya waktu gaji magang dengan gaji Tokutegino itu emang berbeda. Iya. Kita sedikit agak Tinggi lah. tinggi lah daripada waktu magang. Waktu magang itu sama gaji pokok sama lemburan Iya. itu bisa sampai 20 juta, Iya. ya kan, lebih ya. Iya. Nah, kalau sekarang Tokutegino itu tanpa lembur pun saya sama Mas Seno ya udah Tokutegino itu bisa nyampe 25 juta ya, lebih. Karena- Iya, tanpa lembur gitu. Tapi itu belum dipotong. Itu belum dipotong pajak dan lain-lain. Itu masih Itu ya, kotor. iya. Oke, Tapi jelas ya banget itu ya. bedanya lah. Bedanya waktu magang itu kita harus lembur dulu Iya. untuk bisa dapat gaji yang gede gitu. Kalau sekarang kita nggak lembur aja tuh udah gede, apalagi kalau kita lembur gitu loh. Iya. Ya, itulah. Oke, yang selanjutnya Tokutegino sama magang kan apa ya? Perbedaannya banyak ya. Itu tadi salah satunya. Untuk jam kerja gitu kan sama lembur itu gimana sih? Hampir sama sih kalau peraturan jam itu, karena pemerintah Jepang itu sudah memberikan SOP kerja ya, Iya. bahwa kerja itu nggak boleh berlebihan. Yang jelas misalkan kayak 7 jam 8 jam lah satu hari, itu normalnya ya, Iya. tanpa lembur. Dan seminggu itu sudah diperhitungkan sehari berapa jam, misalnya 8 jam atau 7 jam. Seminggu itu harus sekian jam, dan sebulan harus sekian jam, dan setahun totalnya harus sekian jam Iya. gitu. Dan lembur pun juga dibatasi. Iya. Makanya kalau soal jam kerja itu sama. Sama aja ya. Sama. aja sih sebenarnya. Cuman bedanya itu di gaji doang sih, Iya. gitu, agak mahal dikit. Iya. Itu perbedaannya. Kalau magang kan ibaratnya latihan gitu ya. Kalau Iya, Tokutegino udah bisa bekerja. Oke, selanjutnya kenapa sih nambah Tokutegino, kenapa sih nambah kerja di Jepang ini gitu kan? Yang dari sini dulu. Biar Pak Prabowo yang menjawab. Kalau saya sih masih itu ya, masih punya target lah. Masih punya target sendiri untuk di Indonesia, untuk orang tua saya. Seperti itu. Ya, jadi punya rencana yang belum tercapai ibaratnya gitu, Iya, seperti itu. betul. Kalau Kang Mas? kalau saya pribadi karena masih ada peluang. Iya. Karena dari mentor-mentor saya yang saya pelajari itu apapun peluang yang ada di depan saat ini, ambillah
manfaatkanlah peluang yang ada saat itu. Nggak usah muluk-muluk gitu Iya. loh. Selagi peluang itu memang masih bagus, ya kan menurut kita, ya ambil gitu, jangan lama-lama gitu. Kecuali ya ada peluang yang lebih wow dan kita udah mempersiapkan, seperti kayak Mas Lukman. Mas Lukman ini kan udah mempersiapkan dan udah menyusun tujuan dia sebelum pulang gitu loh. Untuk tujuan selanjutnya apa? Kalau saya pribadi sebelum pulang 6 bulan itu sudah menyiapkannya untuk lanjut gitu. Jadi 6 bulan sebelum pulang itu kita udah nyari-nyari loker di Jepang itu. Di mana ada loker ya di situ kita bakal ikut mensetsu gitu, ikut interview gitu. Jadi alasan saya pribadi sih karena masih ada peluang gitu loh. Dan saya masih suka dengan Asiba. Jepang. Dengan Jepangnya apa ceweknya? Aduh. Oke. Apa ya? Apalagi ya. Jadi Tokutegino seperti itu ya. Kayaknya udah sih. Udah Ya kan? Udah. Yang dikepoin untuk tentang Tokutegino. Syarat-syarat Oh ya, dulu. syarat-syarat udah tadi ya kan, Udah. surat-suratnya, persyaratan iya. yang harus di ini. Oh ya, untuk kontrak nih. Oke, kontrak berapa? Wow. Kontraknya itu ya Tokutegino itu ada 2 level. Level pertama itu Tokutegino 1. Kontraknya itu maksimal 5 tahun. Ya. Nah, kita bisa lanjut ke Tokutegino 2 kalau mau gitu. Kita bisa 10 tahun bahkan bisa lebih lama di Jepang sampai kapanpun. Dan kita di Tokutegino 2 ya kan bisa membawa keluarga ke Jepang, tinggal bareng di Jepang. Itulah keistimewaan dari Tokutegino. Ya. Oke. Untuk Mas Seno, nyampe berapa tahun sih pengennya untuk Tokutegino ini? Itu kan pertama 5 tahun. Apakah diambil semua? Apa 3 tahun? Ataupun 5 tahun selesai kembali lagi ke Jepang dengan meneruskan 10 tahun ke atas gitu? Atau gimana? Kalau rencana saya sih 2 tahun di Tokutegino ya kan. Habis 2 tahun itu ngambil cuti untuk pulang ke Indonesia sebentar. Lalu melanjutkan lagi ke Jepang. Dengan Tokutegino yang tadi. Dan terus kalau bisa sih bawa keluarga dengan Tokutegino yang level 2 tadi kan ya. Itu bisa. Kalau Kang Mus Apa tadi? mau berapa tahun untuk Tokutegino? Untuk berapa tahunnya ya sementara ini sih kan kontrak 5 tahun ya. Gitu loh. Ya ada kenyataan juga sih pulang sekali dulu gitu kan, entah di pertengahan lah gitu untuk nemuin keluarga yang di rumah gitu kan. Pastinya kangen lah sama negara kita sendiri kan. Gitu loh. Nah, nanti misalkan kayak setelah pulang itu terus kita pengen balik lagi ke negara Jepang, itu bisa kan gitu. Tapi kalau misalnya kita udahlah nggak mau, ya bisa juga gitu. Karena istimewanya Tokutegino ini beda banget sama magang. Kalau magang kita diharuskan habis kontrak sampai 3 tahun gitu loh. Kalau kita magang walaupun kalau kita Tokutegino walaupun kita kontraknya itu 5 tahun, tapi kita bisa bebas gitu loh. Mau dihabisin sampai 5 tahun bisa. Boleh. Terus misalkan Berhenti kita tengah Berhenti di tengah jalan. setahun nih di perusahaan Tokutegino, terus kita nggak cocok, kita pengen pindah bidang atau pengen pindah perusahaan yang lain gitu loh, nyari yang terbaik, itu bisa gitu loh. Itulah istimewanya Tokutegino. Jadi nggak harus habis sampai kontrak. Oke, paham ya guys. Mungkin itu pertanyaan yang banyak dan akan mewakili teman-teman semua. Pastinya akan menjadikan informasi yang sangat bermanfaat gitu ya kan. Yang masih di Jepang ataupun yang masih di Indonesia. Karena Tokutegino ini juga bisa untuk pemula ya kan. Betul. Dengan syarat Mau tambahin nih buat pemula ya. Pemula kan belum dibahas juga ya. Sedikit buat pemula. Kalau menurut saya buat pemula nih nggak usah muluk-muluk ke Tokutegino dulu deh ya. Karena apa? Takutnya kaget ya. Jangankan kamu bisa sanggup nyelesain 5 tahun ya. Magang aja dulu deh yang 3 tahun deh. Karena banyak juga yang nggak kuat mental atau nggak kuat beradaptasi di Jepang ya kan. Itu yang berujung kabur gitu loh. Kalau nggak ya
pulang, ada juga yang pulang. Tapi yang lebih fatalnya itu kabur itu loh. Yang kabur itu bikin fatal semuanya. Jadi ilegal. Jadi ilegal Jadi gitu. Perusahaan yang di sini juga ya ngurus-ngurusnya kebingungan ya kan. Ya keluarga di rumah ya khawatir. Penyalur juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dia di sini tapi kabur gitu loh. Jadi semuanya kewalahan. Jadi menurut saya nggak usah muluk-muluk pengen ke Tokutegino dulu deh, karena prosesnya itu lama, kan ribet. Udah gitu kita diharuskan mandiri kalau Tokutegino. Tapi kalau magang itu masih dimanja gitu, serba dibantu, serba ditolongin kalau kita nggak ngerti gitu. Jadi menurut saya nih yang di Indonesia yang baru pertama mau ke Jepang, mending magang dulu deh. Karena magang itu masih dianggap buat pelatihan gitu loh. Kerja sambil buat pelatihan. Jadi masih dimanja ya. Karena masih dianggap prosesnya tuh pelatihan, magang namanya juga. Beda kalau Tokutegino serba sendiri loh. Karena sudah beda. Benar-benar harus yang sudah tahu kehidupan di Jepang. Terus adaptasi di Jepang itu kayak gimana, bahasa Jepang itu harus ya seenggaknya harus menguasai juga gitu loh. Kita harus bisa bercakap gitu, dengan baik gitu. Ya, jadi pernah pertanyaan itu juga di channel saya. Jadi menurut saya mending magang dulu. Karena apa sih? Magang itu yaitu buat latihan, karena terus terang saja Tokutegino adalah minimal N4. Ya kan, untuk belajar N4 juga memerlukan waktu kan. Pemula nggak mungkin bisa langsung N4 kalau otaknya nggak jenius gitu kan. Terus ada ujian SSW yang namanya adalah ujian bidang. Ujian Ya kan, ujian skill. Kalau scaffolding, kalau teman-teman ingin pengolahan makanan berarti pengolahan makanan. Pertanian ya pertanian gitu kan. Menurut saya untuk pemula itu adalah sangat sulit gitu kan. Mending magang dulu, latihan di sini sambil belajar bahasa Jepang, belajar budaya, belajar peraturan di Jepang itu seperti apa, dibiasakan dengan waktu pemagangan. Itu seperti itu, lebih baik magang dulu. Setuju. Oke, mungkin itu saja ya dari saya, dan saya kembalikan ke Kang Mus. Iya, oke. Ternyata inilah video limited edition Kang Mus bersama Lukman Sakura dan Mas Seno ya. Pertama kali masuk YouTube Kang Mus, asik. Buat Mas Seno dan Mas Lukman, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bikin video bareng sama channel Mustika Project ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan like, dan jangan lupa juga channelnya Mas Lukman Sakura di like dan di subscribe. Oke? Terima kasih, semangat terus ya. Kami tunggu di Jepang. Kalau udah di Jepang kabarin kita dan kita bertemu di Jepang. Oke? Ganbarimasu. Konbanwa.